Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku semuanya? Sehat pada pagi hari ini? Semoga sehat ya, dan tidak ada yang sakit. Semuanya semangat untuk mengikuti materi pembelajaran daring IPS kelas 7. Ya, anak-anakku, pada kesempatan hari ini, materi yang akan Pak Teguh berikan yaitu tentang jenis-jenis kebutuhan manusia. Anak-anak, bahwasanya kebutuhan manusia itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kebutuhan primer. Langsung saja. Dan primer ini adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar manusia bisa hidup dengan layak. Contohnya kebutuhan primer itu adalah pangan, pakaian, papan, atau perumahan. Nah, contohnya seperti apa? Ini, makanan dan minuman. Ini namanya kebutuhan primer. Ya. Lalu pakaian, dan yang ketiga adalah papan perumahan. Tiga kebutuhan ini harus dipenuhi oleh manusia. Baik itu manusia itu miskin, kaya, konglomerat, super kaya, dan sebagainya, pasti akan memerlukan tiga macam ini untuk memenuhi kehidupannya sehingga manusia menjadi sehat dan tidak sakit dan tidak meninggal ya. Jadi kebutuhan primer. Selanjutnya yang kedua adalah kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang muncul atau ada setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya kendaraan, sepatu, telepon, make up, dan lain-lain. Adapun tersier ini adalah kebutuhan akan barang mewah. Kebutuhan tersier terpenuhi apabila kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder sudah dapat kita penuhi semuanya. Contohnya apa? Ini ya, yang sebelah kiri ini adalah kebutuhan sekunder, dan yang ada sebelah kanan ini adalah kebutuhan primer. Nah, setiap manusia kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersiernya pasti akan berbeda. Nah, contohnya saja ini ada HP. Bagi sebagian orang, HP ini bisa menjadi kebutuhan sekunder, tapi bisa juga menjadi kebutuhan tersier. Nah, ada contohnya kebutuhan tersier itu rumah mewah, perhiasan, mobil mewah, pakaian-pakaian bermerek. Nah, ini semuanya adalah kebutuhan tersier. Sepeda motor itu bisa menjadi tersier, bisa menjadi sekunder. Sebagian orang mungkin sepeda motor itu sudah mewah, tapi sebagian juga tidak begitu mewah. Ada laptop ya. Jadi kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier itu tergantung dari manusianya. Tapi kalau kebutuhan primer, setiap manusia sama. Manusia butuh makan. Baik itu anak kecil, orang dewasa, orang tua, butuh makan. Butuh pakaian, butuh perumahan. Ya, tinggal aja pakaiannya yang kayak apa, rumahnya kayak apa, makanannya juga kayak apa. Ada yang makannya itu harus mewah di restoran ya. Tapi ada juga nasi bungkus saja sudah cukup. Baju juga demikian, ada yang beli di kaki lima, ada yang di butik-butik ternama di plaza atau di mall ya. Rumah juga demikian, ada rumah itu yang penting tidak kena panas, tidak kena hujan, tapi ada yang harus rumah itu mewah, tingkat 5, tingkat 10 ya, ada kolam renang, ada gymnya. Nah, itu semuanya adalah tergantung manusianya ya. Oke, selanjutnya kebutuhan berdasarkan waktu, ada kebutuhan mendesak, kebutuhan sekarang, dan kebutuhan yang akan datang. Langsung saya kasihkan contoh saja. Kebutuhan mendesak itu contohnya ini adalah darah ya, apa ini namanya, ampul ya, atau kantong darah. Ini adalah kebutuhan mendesak. Maksudnya mendesak sewaktu-waktu harus ada ya, beda dengan kebutuhan sekarang. Nah, kalau kebutuhan sekarang ini contohnya adalah orang berobat ya. Anak-anak pernah jatuh. Nah, kalau pernah jatuh pasti akan diobati, entah itu melalui perawat, petugas medis, atau UKS ya. Langsung kan diobati, tidak mungkin nunggu besok. Ya, saya terjatuh, lutut saya berdarah, besok saja. Sekarang UKS-nya tutup, nah, tidak mungkin ya. Namanya kebutuhan sekarang. Yang terakhir, kebutuhan akan datang. Ini contohnya adalah
asuransi ya. Jadi asuransi itu kebutuhan yang akan datang ya. Saya berikan contoh anak-anak ya, mohon maaf ya, tidak semua kita memang menginginkan sehat, tapi ada kalanya kita sakit. Nah, sakit itu kadang memerlukan biaya yang sangat besar. Kalau kita punya asuransi seperti BPJS misalnya, maka sebagian besar biaya pengobatan itu ditanggung oleh asuransi. Nah, itu kan namanya kebutuhan akan datang ya. Jadi kebutuhan berdasarkan waktu itu ada mendesak, ada sekarang, dan akan datang. Oke, kalau sudah, saya ucapkan terima kasih anak-anak pada pagi hari ini sudah menyimak materi dari Pak Teguh. Anak-anak, setelah menyimak materi yang disampaikan oleh Pak Teguh, sekarang anak-anak saya beri tugas untuk semakin mendalami materi yang ada dan juga nanti bisa mendapatkan nilai yang baik. Jadi ada 5 soal, bisa kalian baca di sini. Ya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan kebutuhan manusia? Yang kedua, apa saja macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya? Yang ketiga, apa saja macam-macam kebutuhan menurut subjeknya? Yang keempat, apa saja macam-macam alat pemenuh kebutuhan menurut kelangkaannya? Dan yang kelima, apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud, ya maaf ya, ini tulisannya keliru. Apa yang dimaksud skala prioritas dalam kebutuhan manusia. Ya, jadi dipahami soal ini, nanti anak-anak bisa mengerjakan, bisa melihat di buku paket ya, bisa lihat di internet, bisa lihat di Google ya, sumber belajar itu macam-macam. Nanti dikerjakan di buku, difoto, dikasih nama, difoto ya. Nanti japri saja, jangan di grup mengumpulkannya, nanti akan dilihat oleh yang lain. Jadi japri supaya jawaban yang anak-anak kirim aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.